Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Indah Ayu Novitasari dengan NIM 23115900 kelas 23 IF 9. Tugas untuk melengkapi UTS kepemimpinan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni tentang peran kepemimpinan mahasiswa dan karir. Jadi, kita sebagai mahasiswa itu sangat penting untuk mempunyai jiwa-jiwa pemimpin. Karena apa? Dengan jiwa kepemimpinan itu, kita menjadi pribadi yang lebih percaya diri, pribadi yang tidak ragu untuk melangkah, pribadi yang selalu tegar. Dengan jiwa kepemimpinan pula, kita menjadi pribadi yang suka bersosialisasi, tidak menyendiri. Ada beberapa macam, yakni membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Ya, benar. Dengan kita mempunyai jiwa pemimpin, itu bisa membentuk karakter. Seperti halnya tadi, kita yang semula, kita tidak berani untuk melangkah, kita tidak ada relasi yang banyak, kita tidak ada ilmu yang luas. Dengan kita percaya diri, itu sudah membentuk karakter. Dengan jiwa kepemimpinan itu membentuk karakter kita untuk lebih kepercaya diri, lebih mempunyai karakter yang suka bersosialisasi, bahkan bisa memperbanyak relasi. Dan dengan kedisiplinan juga, kita seperti halnya tadi, apabila kita mempunyai jiwa kepemimpinan, kita menjadi disiplin karena apa? Kita mempunyai anggota dan juga mempunyai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin untuk anggota-anggota kita, agar anggota-anggota kita itu melihat kita ini sebagai pemimpin itu pantas dicontoh. Lalu selanjutnya untuk mengasah kemampuan mengambil keputusan dalam aktivitas kampus. Dengan kita mempunyai jiwa kepemimpinan, itu juga bisa mengasah kemampuan mengambil keputusan. Dalam artian seperti tadi, kita berani untuk mengungkapkan suatu hal. Seperti halnya kita dengan rasa percaya diri, kita mampu untuk memberikan mengeluarkan keputusan. Kita mampu mengambil keputusan dalam aktivitas kampus dalam artian kita berani melangkah untuk menjadi contoh anggota-anggota kita. Lalu selanjutnya melatih komunikasi, koordinasi, dan manajemen konflik. Dengan kita mempunyai jiwa pemimpin, kita juga bisa melatih komunikasi kita yang semulanya mungkin komunikasi kita itu komunikasi yang belum terstruktur, tapi dengan kita mempunyai peran pemimpin, jiwa kepemimpinan, kita komunikasi yang kita keluarkan itu menjadi terstruktur dengan anggota-anggota yang lain dan semakin terkoordinasi dan dapat memanajemen apabila ada konflik, kita dapat memanajemen karena kita mempunyai jiwa pemimpin. Lalu selanjutnya mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui soft skill. Seperti yang saya bilang tadi, apabila kita mempunyai jiwa pemimpin, kita berani melangkah, kita berani, kita percaya diri, kita banyak wawasan, banyak relasi, sehingga kita tidak ragu untuk melangkah ke dunia kerja. Karena apa? Dengan kita punya jiwa pemimpin itu udah skill yang kita punya dalam diri kita sendiri. Lalu selanjutnya kepemimpinan menjadi nilai tambah dalam profesionalisme. Dalam artian apabila kita mempunyai jiwa pemimpin, itu sudah termasuk nilai plus dalam diri kita sendiri karena apa? Kita bisa menjadi seseorang yang profesional. Selanjutnya, pemimpin yang selalu menginspirasi saya yakni contohnya orang tua saya, seperti ayah saya, ibu, guru, ataupun dosen, juga tokoh publik yang lainnya. Karena apa? Mereka memberikan tauladan melalui tindakan, bukan hanya nasihat. Jadi mereka itu memberikan
Mencontohkan saya itu mencontohkan melalui tindakan, bukan hanya nasihat yang hanya dikeluarkan melalui ucapan, tetapi ada bukti. Oh iya, mereka melakukan suatu tindakan positif yang di situ saya melihatnya bukan mendengar. Lalu menumbuhkan nilai kedisiplinan, integritas, dan empati. Benar, dengan kita mempunyai jiwa pemimpin, nilai kedisiplinan kita, integritas kita, dan empati itu kita akan tumbuh. Karena apa? Karena kita akan dilatih untuk percaya diri setiap hari. Selanjutnya, pengaruhnya membentuk karakter, cara berpikir, dan motivasi saya. Benar, pengaruh dari mereka itu untuk membentuk karakter dan cara berpikir saya itu benar-benar nyata. Dan itu bisa menjadi motivasi saya untuk kedepannya nanti. Selanjutnya, pemimpin selalu terlihat, ya setiap tindakan pemimpin diamati oleh anggota benar, karena pemimpin itu selalu terdepan. Dan pemimpin pula hal yang patutnya dicontoh oleh anggota. Social learning theory, yakni orang belajar dengan mengamati perilaku. Ya, dima, dimanapun ya. Kita sebagai manusia apabila belajar itu tidak hanya mendengar, tetapi juga kita butuh nih tindakan seperti apa nih yang perlu dicontoh. Lalu selanjutnya transformational leadership. Pemimpin menginspirasi melalui contoh nyata ya seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak hanya mengeluarkan ucapan, tetapi kita juga melalui tindakan yang terlihat, tindakan yang nyata. Pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ya begitu. Apabila kita berucap, ya kita harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan sebaliknya, karena apabila sebaliknya, anggota akan tidak percaya lagi. Maka dari itu, apa yang kita ucap itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Itu seperti halnya trait teori, itu sifat bawaan seperti percaya diri, integritas, kecerdasan. Ya, kepemimpinan dengan adanya jiwa kepemimpinan itu pula maka muncullah sifat percaya diri, integritas, dan kecerdasan pada diri kita sendiri. Juga transformasional, itu pemimpin harus memberi visi yang besar dan memotivasi perubahan positif. Untuk perubahan, jangankan untuk anggota, sedangkan jiwa pemimpin itu juga harus mempunyai visi dan misi untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dululah yang harus diatur dulu visi dan misinya, setelah itu memberi setelah itu boleh memberikan visi dan misi yang besar untuk para anggotanya. Selanjutnya servant leadership. Itu pemimpin melayani, mendukung, dan memprioritaskan kesejahteraan anggota. Ya, benar. Apabila seorang pemimpin itu harus mendahulukan anggotanya. Jangan seakan-akan, wah saya pemimpin nih, saya yang harus utama. Oh tidak. Jadi jiwa pemimpin itu harus mendukung dan memprioritaskan kesejahteraan anggota. Apabila anggotanya nyaman, ya pemimpin pun bisa bisa senang. Jangan menjadi seorang pemimpin yang lebih mementingkan diri sendiri. Itu bukan jiwa kepemimpinan yang memprioritaskan kesejahteraan anggota, karena sejatinya seorang pemimpin ialah ia yang mendahului anggota daripada diri sendiri. Maka dengan jiwa kepemimpinan tersebut kita menjadi lebih suka bersosialisasi, lebih banyak relasi. Karena apa? Karena kita memprioritaskan kesejahteraan anggota tersebut. Lalu selanjutnya, tiga peran kepemimpinan mahasiswa, yakni leader mengarahkan tim, memberi keputusan, menjaga motivasi. Ya, tugasnya pemimpin itu untuk mengarahkan, followers menjalankan tugas, memberi masukan, bekerja sama secara efektif. Begitupun dengan menjalankan tugas, memberi masukan itu seorang pemimpin itu harus mampu. Influencer itu mendorong ide baru, mempengaruhi
perubahan positif menjadi penggerak inovasi, seorang pemimpin itu harus mendukung ataupun mendorong segala ide yang dikeluarkan oleh para anggota dan mempengaruhi perubahan positif, dan seorang pemimpin juga harus memberikan perubahan yang positif untuk tim-timnya. Jangan hanya stuck untuk hal-hal yang itu saja untuk menjadi penggerak inovasi. Terus selanjutnya, penutup kepemimpinan bukan hanya jabatan, tetapi kemampuan memberikan contoh, mengajak perubahan, dan membangun lingkungan belajar yang positif. Jadi kita sebagai personal yang mempunyai jiwa kepemimpinan, itu kita tidak boleh merasa, wah saya paling tinggi nih, tidak boleh. Jadi kita apabila mempunyai jiwa kepemimpinan itu, kitalah yang harus mengajak para tim-tim kita untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.